Energy System atau umum disingkat IGS adalah suatu perangkat untuk kapal tanker di mana tujuannya untuk menghindari terjadinya kebakaran karena adanya 3 unsur, yaitu panas, sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Dengan energy system akan dihilangi salah satu unsur, yaitu unsur oksigennya. Marilah kita tinjau apa itu energy system. Memang tidak banyak orang berbicara tentang energi ini, khususnya karena pengalaman atau suatu yang pernah dialami oleh seseorang deck officer, di mana kalau tidak pernah menjalankan energi sistem, ya sudah pasti tidak akan bisa menceritakan tentang energi sistem. Untuk itu, marilah kita jelaskan apa itu energi sistem. Orang sudah banyak tahu bahwa terjadinya kebakaran, peledakan di dalam kapal tanker karena adanya 3 unsur atau dikenal dengan fire triangle. Unsur pertama yaitu bahan bakar. Unsur kedua adalah sumber panas. Unsur ketiga adalah oksigen. Untuk itu, supaya tidak terjadi kebakaran, harus dihilangi salah satu. Kalau menghilangi bahan bakar tidak mungkin, karena memang itu yang kita angkut, harus ada. Kalau menghilangi sumber panas, mungkin, yaitu dengan peraturan-peraturan, dengan larangan-larangan, dan sebagainya. Nah, ini yang untuk energi sistem, yaitu mengurangi atau ya menghilangi tidak mungkin, mengulangi di bawah batas penyalaan ledakan persentase daripada oksigen. Sebagaimana kita semua tahu, oksigen dalam udara luar ini adalah 21%. Kebakaran atau peledakan ini akan terjadi kalau oksigennya di atas 8%. Oleh karena itu, tujuan daripada energi sistem yaitu menghilangi tidak mungkin, mengurangi kadar oksigen dalam tangki demikian rupa di bawah 8%. Nah, terjadi peledakan ini adalah diagram flammable ring. Umumnya kalau kandungan hidrokarbon itu antara 1%, ini kira-kira di sini, ini 1 nih, sampai di sini 10%. Kalau dapat saya gambarkan ya ada di bidang yang merah ini. Dengan oksigen di sini nampak di atas ya 14% lah ini. Jadi di dalam sini sangat mungkin akan terjadi peledakan kalau 3 unsur tadi ada semua menyatu dengan jumlah oksigennya di atas ini, kalau di sini ya di atas belasan persen lah. Ya, kadar hidrokarbon antara 1 sampai 10%. Kalau ada sumber panas, maka akan terjadi peledakan. Kira-kira maksud daripada diagram ini demikian. Saya tidak akan membahas tentang diagram ini lebih mendalam, tapi yang pasti selama oksigennya di bawah 10% saja sudah akan tidak ada terjadi peledakan. Walaupun oksigennya, walaupun kadar hidrokarbonnya flammable,
ada sumber api. Ya, kalau oksigennya di bawah sini pasti tidak akan terjadi ledakan. Baiklah, saya akan teruskan. Untuk di tanker-tanker, IMO atau Marpol mensyaratkan bahwa tanker untuk crude atau minyak mentah dipersyaratkan harus ada double hull. Double hull artinya ada double side dan double bottom. Ini double hull. Ini sejak tahun 90-an kira-kira. Baru harus ada IGS, Inner Gas System. Baru ada COW atau Crude Oil Washing. Ini untuk crude. Dengan DWT di atas 20.000 ton. Jadi ya secara otomatis bagi mereka yang tidak pernah menjadi officer di atas 20.000 ton tanker, ya pasti tidak akan jumpa inner gas ini. Kalau double hull, double side, double bottom pasti ini di atas 6.000. Tapi untuk inner gas system dan crude oil washing disyaratkan bagi kapal 20.000 ton ke atas DWT. Kalau Anda tidak pernah di atas 20.000 ya pasti tidak melihat perangkat ini. Sementara ini masih batasnya, syaratnya adalah 20.000 ton. Untuk tanker produk minyak putih disyaratkan double hull, double side di atas double bottom, double side atau double hull di atas kapal 6.000 ton. Baru di atas 20.000 disyaratkan IGS. Ya, untuk itu IGS inilah yang akan saya bahas. Apa inner gas itu? Bagaimana cara kerjanya? Ya, bagaimana ada di kapal? Marilah kita lanjutkan. Ini kapal yang sini sudah tidak ada. Untuk sekarang sudah nggak ada. Semua pasti sudah double side, double bottom, atau dikenal double hull. Jadi nanti dalam pengoperasikan inner gas ada sangkut pautnya, yaitu tentang ballastingnya. Ya, jadi dengan double hull ini ballasting deballasting bisa bersamaan loading discharging. Tapi kalau di sini tidak bisa. Loading discharging dulu, baru deballasting, ballasting. Kalau di sini bisa dilakukan dalam simultaneous atau dalam waktu yang bersamaan. Maka saya tunjukkan double hull ini. Dan sekarang kapal yang ini sudah tidak ada, yang ada adalah double hull. Inner gas composition, artinya komposisi dari gas inner gas. Apa itu gas inert atau inner gas atau gas lembab bahasa Indonesianya? Di sini yang akan saya jelaskan mengenai gas lembab atau inner gas yang diperoleh dari sisa pembakaran boiler. Tentunya kapal yang memiliki inner gas system pasti kapal itu ada boilernya. Kalau tidak demikian, bisa saja menggunakan inner gas secara khusus, yaitu IGG, yaitu inner gas generator. Ya, kalau ada inner gas generator, tidak ada boiler pun bisa. Artinya nanti bahan bakar dibakar demikian rupa gasnya tidak mengandung oksigen. Kalaupun mengandung masih di bawah 8%. Ini komposisi untuk yang dari boiler. Ya, ini inner gas, ada nitrogennya 83%, CO2-nya 13%, CO-nya ada juga, ya, cuma tidak jelas presentasinya. Oksigennya 4%. Inilah. Karena oksigennya 4%, di bawah 8% tidak akan terjadi ledakan, walaupun ada dua unsur tadi.
Oleh karena itu, gas lembab ini dimanfaatkan untuk ngisi udara di atas kargo dalam tangki, atau kalau kargonya sudah dibongkar, di dalam tangki berisi gas lembab yang kandungan oksigennya 4%. Kalaupun di dalam ada gas hidrokarbon yang dalam kondisi flammable tadi antara 1 sampai 10%, kemudian ada percikan bunga api, pasti tidak akan terjadi peledakan karena oksigennya kurang dari belasan persen tadi. Ya, ada taruhlah 8% umpamanya. Berikutnya sulfur dioksida 50 ppm, oksid nitrogen, ya, dan lain-lain. Ya, ini enggak perlu. Inilah kandungan daripada gas lembab yang diperoleh dari sisa pembakaran boiler yang didinginkan, disalurkan ke dalam cargo oil tank. Ya, kira-kira gitu. Nanti ada perangkatnya untuk mendinginkan. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini gambar proses secara skematis mengenai inner gas. Jadi kalau ini boiler, nanti gas buang dari boiler ini salah satu ya dimasukkan ke dalam alat yang namanya scrubber. Scrubber ini untuk mendinginkan dan membersihkan gas itu, yaitu dengan mengalirkan air terus-menerus dari laut, dibuang ke laut di dalam tank. Dalam scrubber ini, di mana gas lembab nanti lewat sini, sehingga gas lembab keluar dari scrubber ini, temperaturnya yang tadinya mungkin ratusan derajat Celcius menjadi ya 5 derajat di atas temperatur air laut. Saya ulangi, 5 derajat di atas temperatur air laut. Ya, keluar dari scrubber ini. Gas keluar dari scrubber langsung diisep pakai 2 pan ini ke sono. Nah, di sini disaring lagi. Ya, adanya deck water shield, yaitu untuk menahan supaya tidak ada tekanan balik ke perangkat di belakang. Maka di deck diberikan alat yang namanya deck water shield, yaitu dengan air sebagai pembatas supaya tidak ada tekanan balik, ya, ditaruh di deck, makanya orang nyebut deck water shield. Berikutnya ini ada non-return valve, artinya hanya satu arah ke sana. Jadi kalau ada tekanan balik tidak mungkin. Di samping ada perangkat deck water shield, di sini ada non-return valve, ya, katup searah. Ya, baru ke sono nanti masuk ke dalam tangki. Tangki yang mungkin pada waktu ada minyaknya dibongkar ke darat, ruangan yang ditinggalkan minyak ini diisi dengan gas lembab dari boiler yang kadar oksigennya di bawah 8%. Kira-kira demikian. Nah, nanti pada waktu muat, ini pada waktu bongkar. Tentunya dilakukan pada waktu bongkar, ruangan ini ditinggalkan minyak, diisi gas lembab dari boiler yang oksigennya kurang dari 8% di dalam tangki. Sehingga selesai bongkar, minyak habis, kondisi tangki ini nanti adalah kandungan oksigennya di bawah 8%. Ya, tentunya pada saat loading nanti gas itu ditekan kembali, ya, baru keluar ke pipi valve ini dengan tekanan tertentu, katup ini terbuka, ya, dari sini muatan masuk sana. Ya, sementara ini gas ini masih dibuang ke udara. Kalau berdasarkan Aneks 6 polusi udara, tentunya kalau sudah diterapkan ya tidak demikian. Ada saluran khusus yang disambungkan di manifold yang namanya pack,
itu vapor emission control system. Jadi gasnya ini nanti dibuang ke darat, tidak dibuang ke udara bebas. Tetapi apakah saat ini sudah siap? Kalau di kapal nampaknya sudah siap. Kapal-kapal sudah dipasang vapor untuk dibuang ke saluran, untuk manifold untuk dibuang ke darat. Ya, jadi vapor emission control system namanya. Ya, jadi sudah dipasang. Tapi pelaksanaannya yang di darat apakah sudah siap? Kira-kira demikian. Nah, ini nanti soal safety device akan saya bicarakan sendiri secara khusus. Untuk itu saya akan lanjutkan dengan apa itu inner gas. Ini contohnya. Secara bagan, ya ini bagan, bukan gambar kapal. Saya tunjukkan pompa scrubber dan pompa decoder shield, ada yang jadi satu, ada yang sendiri, ya, dijalankan sebelum inner gas system ini dijalankan. Ini dibuka, ya, baru ini dijalankan. Nah, jadi ada air yang mengalir terus-menerus dari laut, diisep, dibuang ke laut, masuk ke sini juga, dibuang ke laut. Ya, baru kemudian saya buka katup-katupnya, ini, ya, ini buka. Jadi yang nyala-nyala ini dibuka. Ya, selama saya bertugas di kapal, katup ini bukanya masih ada yang manual, ada yang remote control. Kalau remote control dibuka dari kartu control room. Nampaknya kalau yang di deck ini semua bukanya pakai manual, pakai orang datang. Tapi kalau yang di inner gas room sudah memakai remote control, bisa dibuka tutup dari kartu control room. Semua sudah saya buka. Ya. Ini tentunya ya dilakukan pada kapal kosong atau kapal yang sedang bongkar. Ya. Tidak mungkin kapal loading inner gas dimasukkan. Kemudian saya jalankan pennya ini. Ya, ini pennya saya jalankan. Maka gas yang dari boiler masuk scrubber, didinginkan, disaring, masuk ke sini, diisep dengan pen ini, ya, ini pen kipas, masukkan ke dalam tangki. Ya, perlu diketahui bahwa ini katup otomatis. Kalau tangkinya tekanannya melebihi yang kita set, misalkan 2 kilo, ya, kalau lebih 2 kilo, katup ini otomatis akan terbuka dan gas inner keluar di sini, ya, keluar dari sini keluar ke sono. Kalau tekanan sudah 2 kilo lagi, otomatis dia nutup lagi. Jadi ini bisa buka tutup secara otomatis, tergantung set-setannya. Kalau di set 2 kilo, ya 2 kilo. Inilah kira-kira mekanisme daripada inner gas system. Untuk ini perlu diketahui bahwa ini ada kuncinya, di bawah ini ada kunci, ya, kuncinya nanti ini biasanya chief officer yang megang atau chief engineer, ya. Kalau ke atas ini inner gas, karena ini bisa untuk gas spray juga, ya, mungkin ini gas spray, ini untuk off, ya. Jadi nanti kuncinya ini ada dipegang oleh mestinya engineer, ya. Kalau yang mengopret di ini saya kasih ya biar nampak jelas, ya, yang ngopret di belakang batas ini engineer. Kalau yang ke depan ini biasanya deck officer, ya, walaupun pada waktu saya dulu sebagai chief officer di kapal-kapal inner gas system, di sini pun dulu saya yang mengopret, ya, dengan bantuan para engineer. Tapi kalau masuk
West Coast sana, Amerika, ini yang ditanya adalah engineer, yang dari sini ke sana. Yang dari sini ke sini baru deck officer. Entah bagaimana sekarang pembagian tugas dalam safety management di suatu perusahaan, apakah tetap yang di belakang ini engineer, yang di depan ini adalah deck officer. Bisa saja semua yang di sini adalah deck officer atau engineer. Baiklah, ini masih ada lagi untuk lebih lanjut, ya. Ya, saya jelaskan. Nah, kalau ini dilakukan di tengah laut, ya sudah pasti boilernya harus dibakar. Kalau boilernya dibakar, uapnya dipakai apa? Kalau dipakai untuk jalankan mesin jangkar atau mesin derek di mesin untuk tali, drum, di dek, ya sangat berisik. Maka lebih baik digunakan untuk jalankan pompa turbin, isep dari laut, buang ke laut. Jadi energi daripada boiler itu dipakai untuk jalankan pompa turbin ini. Kira-kira demikian. Karena tidak mungkin boiler dibakar, tenaganya tidak dipakai. Dengan tenaga dipakai, pembakaran makin sempurna. Makanya kalau tidak dipakai malah tidak sempurna sehingga kandungan oksigennya lebih dari 8%. Kira-kira demikian. Baiklah, ini saya tunjukkan kapal yang sedang inerting di tengah laut dalam kondisi balas. Perlu diingat kepada para perwira dek, khususnya chief officer, apabila kapal Anda mau menuju loading port, sedangkan kapal Anda kondisinya pre-gas, tidak ada gas, misalnya kapal baru atau kapal habis dock dari Jepang atau dari Korea menuju Ras Tanora untuk loading, harus siap bahwa nanti di loading port mungkin loading master menanyakan kepada chief officer apakah tankinya sudah dalam inert condition. Kalau tidak inert, mungkin bisa saja loading master tidak mau loading, harus di inert dulu. Kapal harus shifting, berlabuh untuk inerting. Betapa ruginya kalau kapal itu harus keluar karena delay waktu dan biaya dan lain-lain. Maka sebaiknya dalam pelayaran dari dock menuju loading port, kapal sudah harus dilakukan inerting. Ini saya kasih contoh inerting at sea in ballast condition. Jadi kapal dalam kondisi balas. Ini penuh balasnya. Ini balas, belakang balas. Ini balasnya balas kapal double hull. Jadi double side dan double bottomnya penuh diisi dengan balas. Ini yang warna biru muda ini. Ya, jadi kondisinya kosong, tangkinya hanya balasnya penuh, maka tangki-tangki ini harus diisi gas lembab. Karena mungkin nanti di loading post, loading master tidak mau loading kalau kapalnya tidak inert. Ya makanya chief officer dalam pelayaran harus disiapkan kapalnya supaya kondisinya inert. Ini contohnya. Ya, ini kapal di tengah laut. Ya, setelah disiapkan semua, kayak tadi yang gambar sket tadi, ini masuk semua tangkinya diisi gas lembab. Gas atau udara biasa keluar lewat pipi breaker ini, ya, lewat pipi valve nih, ya, pipi valve nih, lewat pipi valve bukan pipi breaker, ya. Ini otomatis keluar di sini gasnya. Udara yang di dalam tangki keluar dari pipi valve-nya ini. Ya, sampai demikian rupa nanti dites dalam tangki kandungan oksigennya di bawah 8%.
baru nanti tiba di loading port, kapal sandar sudah siap untuk loading dengan kondisi tangkinya inert. Kira-kira tujuannya demikian. Ya, dalam pelayaran ini harus diketahui oleh para ship officer. Saya sarankan dari kapal yang tadinya gas spray tidak ada gas, adanya ada udara biasa dari luar, kandungan oksigen 21%, kapal menuju loading port dari dock atau dari galangan, kapal baru atau kapal dari dock, sebaiknya kapal dalam pelayaran di-inert tangki-tangkinya. Inilah contohnya. Nah, setelah sampai di loading port, kapal sandar ya baru loading, ya. Maka inner gas tidak perlu dijalankan. Ini. Nanti karena tangkinya diisi minyak, maka gasnya keluar di sini. Inilah yang menurut saya PEC atau Vapor Emission Control System sampai saat ini belum dijalankan, padahal di manifold sini ada manifold untuk PEC, untuk buang gas ini, untuk nyalurkan gas ini ke tangki darat. Ya, sampai saat ini di terminal-terminal loading umumnya ya gasnya dibuang ke udara begitu aja. Ya, jadi aturan 6 Anek 6 dari Marpol belum 100% dilakukan. Ya, dengan demikian. Ini kapal dalam keadaan loading dan balas ini dibuang. Ya, balasnya dibuang. Ini balasnya dibuang, ya, balasnya dibuang. Ya, ini sambil buang balas nih dengan pompa. Balas purpik, double bottom, double side, ya, after peak dibuang, baru loading. Ya, sehingga nanti loading selesai, balas sudah habis. Ya, kira-kira demikian mekanisme daripada kegiatan aktivitas daripada kapal tanker yang di atas 20.000. Nah, setelah kapal selesai muat, ini semua kapal sudah selesai muat. Kapal belayar. Kalau chief officer menganggap tangki-tangkinya kandungan oksigennya kurang dari 8%, maka boleh di dalam pelayaran di-inert kembali, ya, dijalankan inner gas lagi, ya, ini contohnya. Nah, di-inert kembali, ya, diisi lagi inner gas. Sudah di bawah 8% baru stop, sehingga nanti tiba di loading port, tiba di desert port, kondisi tangkinya sudah inert, ya, sudah 8% kurang, ya, oksigennya. Kira-kira demikian. Ini kondisi kapal in loading, ya, kapal loading, dan di pelayaran inner gasnya, gas lembabnya ditambahkan dalam tangki. Nah, untuk ngetes gunakan ini alat pengetes, ya, untuk berapa kandungan oksigen dalam tangki, ya, oksigen meter ini bisa dimasukkan sini, dipencet-pencet, nanti bisa dibaca di sini. Bisa di set ini ya antara 1 sampai 10 lah kira-kira di sini, bisa di set. Baru bisa dibaca di sini berapa kandungan oksigennya. Ini alatnya. Nanti diambil sampel pakai semacam kantong plastik, baru dimasukkan sini, dengan dipencet-pencet ini ketahuan berapa kandungan oksigennya. Ya, kalau sudah di bawah 8 ya sudah normal, ya, kira-kira gitu. Nah, ini sampai di pelabuhan discharge, kapal bongkar. Apa yang dilakukan? Saat discharge inilah harus dilakukan inerting, ya. Maka mulai ini saya jalankan, ya, ininya saya jalankan. Nah, ini saya buka katupnya, ini ya, katup untuk pendinginnya. Nah, baru pompa saya jalankan sebelum inner gas jalan. Ya, ini umumnya dilakukan ya ketika kapal tiba
dilakukan sounding tangki-tangki untuk mengukur volumenya. Sebelum itu ini sudah dijalankan oleh engineer. Ini pompanya biasanya engineer yang mengoperate. Dia ada di kamar mesin. Ya, baru salurannya ini ke scrubber dan deck water shield. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya kita mulai saja bongkar, ya, kapalnya bongkar. Dengan bongkar, turbin sudah dijalankan, boiler sudah dibakar, maka saya buka katup-katupnya. Katup ini semua katup ini saya buka. Ini contohnya. Ya, katupnya dibuka. Ya, yang nyala hijau muda, ya itu nyala. Nah, ini buka berarti. Ya. Kalau yang di dalam inner gas room semua dibuka menggunakan remote control. Ya, ini katup-katup ini dengan remote control. Ya, ada di cargo control room. Ya, ini juga. Tetapi kalau yang di deck, yang di sini ke sono, biasanya dibuka manual. Anak buah di deck diperintahkan untuk buka katup-katup ini. Ya, ini dibuka. Ya, buka terus. Ya, ini dengan tangan bukanya ini. Ya, ini dengan tangan. Ya, ini saat kapal itu loading. Habis itu baru dijalankan pennya, ya, pennya jalan. Ya, nah, maka gas masuk dalam tangki. Ya, nanti gasnya masuk dalam tangki-tangki ini, minyaknya ini berkurang atau habis, ruangannya diisi dengan gas lembab. Ya, ruangannya nanti digantikan dengan gas lembab. Sehingga kandungan oksigennya kurang dari 8%, di mana kalau ada percikan bunga api pun tidak akan terjadi peledakan. Inilah tujuan daripada inner gas system. Ya. Nah, ini inner tank kalau kapal sedang besar. Ya. Pen saya jalankan, sudah siap semua tadi, macam tadi, ya, maka gas lembab masuk dari boiler, lewat scrubber, lewat deck water shield, lalu masuk dalam tangki. Ya, ini boiler, scrubber, pen, deck water shield, baru masuk ke tangki. Sehingga ruangan ini nanti kalau minyaknya yang biru ini sudah habis, sudah diisi dengan gas lembab yang kandungan oksigennya di bawah 8%. Ya, ini perlu diketahui saat jalan inner gas, ini ada katup otomatis. Tadi kalau di set 2 kilo, kalau tekanan lebih 2 kilo, gas lembabnya keluar ke udara luar. Ya, itu ada di cargo control room set-setannya. Ya, tapi kalau kurang, gas lembab masuk dalam tangki. Jadi secara otomatis bisa di-set tekanannya 2 kilo umpamanya. Ini untungnya untuk kapal yang ada inner gas, pembongkaran akan lebih cepat karena di atas permukaan minyaknya ini ada tekanan ya paling tidak 2 kilo. Di samping pompa turbinnya membongkar ke manifold, selang ke tangki darat, ada tekanan dari inner gas sehingga membantu kelancaran daripada pembongkaran. Baik, saya teruskan. Nah, ini dengan demikian materi inner gas system saya tutup. Perlu saya ingatkan tadi, ada suatu kasus yaitu dengan ada instruksi to be locked in on position, ya, yaitu tutuplah dalam posisi terbuka, kuncilah dalam posisi katup itu terbuka. Mengapa demikian? Yaitu katup yang menuju ke
PP breaker ini biasanya ditulis to be locked in open position. Ya, kuncilah dalam posisi terbuka. Sehingga kalau loading tekanannya tinggi, mungkin tinggal 1 tangki, maka tekanan itu akan keluar di PP breaker ini. Nanti soal safety device ini untuk inner gas saya akan bicarakan secara khusus. Jadi bisa keluar di sini. Ini di dalamnya air. Didorong tekanan dari dalam, langsung airnya keluar, plong, langsung aman. Ya, ini yang lebih penting. Tapi nanti soal safety device akan saya sampaikan secara khusus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para deck officer, khususnya chief officer di kapal di atas 20.000 DWT. Kira-kira demikian. Terima kasih.